mendengarkan firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Sungguh kami bersyukur Bapa untuk kasih setiamu. Sepanjang hidup kami Tuhan, Kau menjaga, selalu menenangkan hati kami ya Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari sama-sama kita katakan, kami mau bersyukur kepada-Mu Tuhan dengan segenap hati kita. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Lebih lagi kita katakan, sama-sama kita katakan dalam penyembahan kita kepada Tuhan Yesus. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan
bagi anak domba yang duduk di dalam. Haleluya, haleluya, bagi anak domba berkuasa selamanya. Haleluya, 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 bagi anak domba yang duduk di ladang. Haleluya, haleluya, bagi anak domba berkuasa selamanya. Haleluya, 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 bagi anak domba yang duduk di ladang. Haleluya, haleluya, bagi anak domba berkuasa selamanya. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik karena kasih karunia Allah. Pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, bahkan ada di hadirat-Nya Tuhan. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami, menghirup segala pujian, hormat, kemuliaan yang sudah kami panjat, bagaikan dupa yang harum dan menyukakan hati Tuhan. Saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Roh Kudus bekerjalah. Kami mau siapkan hati kami dengar firman-Mu. Berkata-katalah ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa, mengucap syukur. Semua yang siap dengar firman Tuhan berkata, amin, puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa, puji Tuhan. Saya berdiri di hadapan umat yang mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan. Amin. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk memberikan hati kita kepada Tuhan dan firman-Nya. Dan sore ini saya memberi judul firman Tuhan, tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Mari kita membaca Injil Lukas 23 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-29. Ini lanjutan dari khotbah minggu yang lalu. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah mendapatkannya, saya akan membacanya demikian. Sejumlah besar orang mengikuti Dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi Dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku.
melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui. Bapak Ibu Saudara, minggu lalu kita belajar inilah prosesi penyaliban Yesus, di mana dia Allah 100%, menjadi manusia 100% di dalam pribadi yang kita kenal namanya Yesus. Bapak Ibu Saudara, dan dia yang tidak mengenal dosa itu dijadikan dosa karena kita, supaya kita dibenarkan di hadapan Allah. Bisa berkata amin? Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, dia harus menanggung sengsara akibat dosa. Dia dideritakan. Tidak bosan-bosan untuk saya kembali mengingatkan, dia disengsarakan dengan sesadis-sadisnya. Dia diperlakukan semau-maunya, dia dicambuk dengan bola duri terbuat dari besi, saudara-saudara, sehingga dagingnya koyak. Dia berdarah-darah, dia ditendang, dia dipukul, saudara-saudara, diludahi. Dan pada saat dia memikul salib untuk menanggung dosa Bapak Ibu Saudara dan saya, dia berulang kali jatuh untuk kemudian digantikan oleh Simon dari Kirene. Saudara-saudara, jadi dia begitu menderita sampai akhirnya dia dipaku di atas kayu salib dengan kepala yang sudah dirusakkan oleh mahkota duri. Pada saat Yesus sedang menanggung sengsara itu, maka perempuan-perempuan Yerusalem, perempuan-perempuan Yahudi, perempuan-perempuan Israel meratapi dan menangisi Yesus. Tapi apakah yang Yesus katakan kepada mereka? Yesus berkata, janganlah kamu menangisi aku, jangan tangisi aku. Kita sudah belajar maksud jangan tangisi aku, rupanya Yesus tahu hati manusia. Dia enggak kegeeran saudara-saudara dengan orang-orang yang menaruh haru, empati, turut merasakan kesakitan yang Yesus alami, saudara-saudara. Dia tahu, itulah sebabnya sudah enggak usah menangis untuk saya. Kalimat atau frase berkata jangan menangis aku, kita sudah belajar. Yesus mau bilang, aku loh lagi melakukan kehendak Bapa. Jangan halang-halangi. Dan ini bicara, jangan korbankan kebenaran karena perasaan. Minggu lalu kita belajar, saudara-saudara, lakukan kehendak Tuhan. Jangan sampai berhenti, dihentikan oleh perasaan kita. Jangan. Kita harus kerjakan apa yang Tuhan mau, walaupun saudara-saudara menyakitkan secara daging atau enggak enak secara daging. Contoh mudahnya minggu lalu kita belajar. Jangan berkata anakku sudah belajar sekolah dari Senin sampai Sabtu. Minggu wajah istirahat, biar no tidur. Itu namanya kita sedang menghalangi orang anak melakukan kehendak Allah karena perasaan kasihan. Dan bisa jadi bom waktu Bapak Ibu Saudara. Karena mereka akan tumbuh jadi anak yang tidak pernah dengar firman. Enggak ngerti, takut sama Tuhan. Kemarin saya melayani bimbingan pranikah. Di tengah-tengah perbincangan itu, anak Tuhan ini berkata, firman Tuhan yang saya dengar dari anak sekolah minggu seringkali muncul, seringkali hidup. Dan dia berkata, 2 tahun masa pandemi, Tuhan itu mengubah keadaan begitu rupa. Gak mungkin. Saudara-saudara, kalau dia bicara tentang berkat jasmani, saya mau tabung sekian puluh juta, enggak mungkin saya bisa bikin ini dan itu.
Yang saya maksudkan adalah firman itu hidup pada waktunya. Dan saudara-saudara, Yesus sambung dengan kalimat, tangisilah dirimu dan siapa? Anak-anakmu. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, jadi Yesus menganjurkan, jangan tangisi aku, tangisi dirimu sendiri. Perempuan Yahudi, perempuan-perempuan Yerusalem, perempuan-perempuan Israel, tangisi dirimu dan tangisi anak-anakmu. Nah, mengapa Yesus harus berkata demikian? Saudara-saudara, sebab di ayat 29 berkata begini, sebab lihat akan tiba masanya. Ini Yesus yang berbicara. Akan tiba masanya, orang berkata, berbahagialah perempuan-perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusuinya. Artinya saudara-saudara, akan datang masanya nanti. Orang akan berkata, kasarannya saudara-saudara, mudahnya, kalau aku punya anak seperti ini, lebih baik aku tidak punya anak. Atau ada yang berkata, terima kasih, saya nggak punya anak, saya nggak pernah menyusui anak. Itu artinya. Nah saudara-saudara, kapankah ini terjadi? Kapan? Saudara-saudara, 30 tahun lebih, saudara-saudara, tepatnya di tahun 70 Masehi. Jadi 30 tahun lebih dari peristiwa Yesus disengsarakan sampai mati, lalu dikuburkan, dan bangkit dari antara orang mati, naik ke sorga. Nah, beberapa puluh tahun kemudian ayat ini terjadi. Tepatnya di tahun 70, Jenderal Titus dari Kekaisaran Romawi mengepung Yerusalem. Saudara-saudara, jadi Yerusalem dikepung. Saya percaya Yerusalem mau ditaklukkan. Tetapi karena posisi kota ini ada di gunung, maka agak kesulitan. Itulah sebabnya Titus berkata, jangan serang, tapi kepung, dan mereka dikepung selama 5 bulan. Bapak Ibu Saudara, selama pengepungan 5 bulan ini, tidak ada seorang Yahudi pun yang keluar dari kota Yerusalem. Sehingga cepat cerita terjadi kelaparan yang sangat hebat sekali. Memang ada gudang-gudang persediaan makanan, tapi entah kenapa Tuhan bikin mereka kacau sehingga terjadi perpecahan di dalamnya. Tapi saudara-saudara, kelaparan yang sangat hebat terjadi di kota Yerusalem. Sehingga banyak ditemukan bayi, anak, remaja, pemuda, orang-orang tua mati. Mereka mati di jalan-jalan, saudara-saudara, sehingga bau busuk di mana-mana. Belum sempat ngubur, saudara-saudara, sudah banyak mayat-mayat. Itulah yang terjadi waktu Yerusalem dikepung. Jadi kalau melihat ini nggak perlu juga diserang sebenarnya. Tapi dengan dikepungnya mereka terjadi kelaparan yang hebat. Cari makan susah sampai mereka keluar malam sudah hanya untuk mengais-ngais, mengorek-ngorek, barangkali ada sisa-sisa makanan di jalan. Tapi apa yang terjadi? Mereka ditangkap, menurut catatan mereka disalibkan. Dan ada 500 orang tiap malam, saudara-saudara, yang dibunuh dengan cara yang sadis. Itu yang terjadi di kota Yerusalem. Nah, pada saat mereka kesukaran akan makanan, sampai-sampai anak, saudara-saudara, berani bunuh papahnya. Menurut catatan saudara-saudara, bahkan ibu bunuh anaknya. Nah, itulah sebabnya dikatakan berbahagialah ibu yang tidak pernah melahirkan anak. Sebab kalau dia lihat, ya ampun, anak dilahirkan susah payah, sekarang besar bukan cuma berani, bunuh papahnya.
Sudah lihat tetangga sana, lihat ibu yang terpaksa harus bunuh anaknya. Jadi mereka berkata, karuan tidak punya anak. Itu maksud dari perkataan Yesus, akan datang masanya. Keadaan sukar itu. Dan saudara-saudara, setelah pengepungan 5 bulan, maka menurut Yosefus, ahli sejarah itu, Israel atau kota Yerusalem diserbu habis-habisan. 1.100.000 orang Yahudi mati. Dan terjadi banjir darah. Darah itu seperti air yang mengalir dan memadamkan semua berkas puing-puing yang terbakar. Dimatikan bukan oleh air, tapi oleh darah itu menurut catatan Yosefus. Jadi saudara-saudara, tangisilah dirimu, tangisilah anak-anakmu, sebab akan datang masa yang mengerikan sekali. Dan itu terjadi di tahun 70, di mana Jenderal Titus, saudara-saudara, habisi orang-orang Yahudi di Yerusalem. Jadi dari sini kita ngerti, dengan Yesus berkata, tangisi dirimu, tangisi anak-anakmu, akan datang masa yang mengerikan. Berarti Yesus benar-benar anak Allah. Bisa berkata amin? Sebab apa yang ia katakan, saudara-saudara, benar-benar terjadi. Benar terjadi. Saudara-saudara, dia punya pengetahuan yang terdahulu sebelum segala sesuatu terjadi. Dia sudah tahu. Nah, inilah Yesus. Dia berarti dia benar-benar anak Allah yang hidup. Sebagaimana Markus 15 ayat 39, di mana waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan Yesus melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Jadi waktu kepala pasukan melihat cara Yesus mati, ada gempa bumi, ada gelap gulita, kubur-kubur terbuka, orang mati bangkit, tirai bait Allah terbelah dan lain-lain. Sudah dia berkata, sungguh dia anak Allah. Sungguh Yesus anak Allah. Allah yang menjadi manusia itu, saudara-saudara. Dia yang bilang akan datang masanya, sesuatu yang mengerikan. Itulah sebabnya jangan tangisi aku, tangisi dirimu, tangisi anak-anakmu. Sebab akan datang masa yang berbahaya. Berarti kalau semua ini terjadi, saudara-saudara, berarti dia anak Allah yang hidup. Dia benar-benar Allah. Saudara-saudara, kalau sampai yang dia katakan terjadi, kemudian benar-benar terjadi. Saya mau berkata, saudara-saudara, bahwa dia benar-benar menggenapi firman-Nya Tuhan. Sebagai juru selamat, dia Mesia. Benar-benar kalau dia berkata, aku jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui. Berarti benar juga. Bisa berkata amin. Jadi apa yang Yesus katakan itu terjadi, benar-benar membuktikan bahwa dia Allah. Maksud sengsara yang dia harus tanggung sampai mati di kayu salib, darahnya tercurah, dan firman Tuhan berkata, oleh darahnya kita beroleh pengampunan dosa dan penebusan. Berarti itu benar. Bisa berkata amin. Kalau sampai Alkitab berkata dia memang mati, tapi kemudian dikuburkan, pada hari ketiga dia bangkit, berarti benar. Kalau Alkitab berkata dia naik ke sorga, berarti itu benar. Kalau Alkitab berkata dia akan datang kembali, pasti benar. Bisa berkata amin. Nah, inilah yang kita belajar. Tangisilah dirimu dan anak-anakmu, sebab akan datang masa yang sukar. Dan benar-benar terjadi di tahun 70 itu. Membuktikan
bahwa Allah di dalam Yesus Kristus yang Bapak, Ibu, Saudara dan saya sedang ibadah, sedang berdoa, sedang melayani adalah Allah yang sungguh. Amin. Iya, benar, Dia Allah, saudara-saudara. Sebab apa yang dikatakan benar terjadi. Ibu-ibu berkata, percuma aku punya anak. Lihat anak itu berani sama papanya dan bunuh papanya karena kelaparan. Benar-benar terjadi. Ya, Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan kasih. Dari peristiwa ini saya berkata, Dia benar-benar Allah. Dia benar-benar Tuhan. Ya, apa yang kitab suci katakan tentang Dia benar semua. Benar semua. Dan saya mau berkata, itu berarti Dia adalah Tuhan yang ingat. Mengapa saya berkata Dia adalah Tuhan yang ingat? Dalam Matius 27 ayat 25 saya membaca demikian. Dan seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Saudara-saudara, waktu Yesus diperhadapkan dengan pengadilan Pontius Pilatus, Pilatus tidak mendapatkan kesalahan. Dia cari-cari, Yesus nggak salah. Dia nggak ada yang dia buat dan layak dihukum mati, nggak ada. Itulah sebabnya dia berkata kepada tua-tua Yahudi dan orang-orang banyak itu, aku nggak temukan kesalahan. Lalu apa mau kalian? Bebaskan Barabas, salibkan Yesus. Wah, kalau gitu aku nggak melok-melok. Cuci tangan. Saudara-saudara yang dikasih, pada saat dia berkata, aku nggak ikut-ikut, mereka berteriak, biar darahnya kami tanggung dan anak-anak kami. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, ini orang-orang Yahudi, suami-suami dari ibu-ibu, dari istri-istri yang menangisi Yesus. Ini orang-orang Yahudi, bapak-bapak dari anak-anak yang kemudian menggenapi firman Tuhan yang negatif. Sebab di tahun 70 mereka disengsarakan. Ini ayah-ayah, ini suami-suami berkata, biar darah Yesus yang ditumpahkan di salib ditanggung atasku dan atas anak-anakku. Tahun 70 terjadi. Itu berarti, saudara-saudara, Yesus ingat. Bisa berkata amin? Ingat. Sungguh, dia nggak bisa lupa, sebab memang dia Allah. Sekalipun harus melewati prosesi mati, dikuburkan. Beberapa tahun kemudian, waktunya Tuhan di tahun 70, Jenderal Titus serang Yerusalem, banjir darah. Itu kan berarti apa yang mereka katakan terjadi. Mereka menanggung darah Yesus. Anak-anak mereka menanggung darah Yesus. Tuhan adalah Tuhan yang ingat. Saya berkata kepada Bapak, Ibu, Saudara, kalau mungkin merasa saudara sendiri, tidak ada lagi yang peduli, perhatikan. Sepertinya orang sudah tinggalkan, orang nggak mau tahu. Seperti Yesaya 49 ayat 15, Sion berkata, Sion itu jemaat, gereja Tuhan berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Saudara-saudara mendengar ini, Tuhan dengar. Sampai Tuhan jawab, apa yang kita katakan, apa yang laki-laki ini katakan, biar darahnya ditanggung atasku dan atas anak-anakku. Tuhan dengar. Lalu Tuhan jawab, dapatkah, dalam Yesaya 49 ayat 15, dapatkah seorang ibu melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari
kandungannya. Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan jemaat GPDI Jajak. Bisa berkata amin? Dia selalu ingat. Dia ingat, saudara-saudara. Dia ingat. Sebab dia Allah. Sudah lihat orang-orang Yahudi ini nantang Tuhan, saudara-saudara. Mereka berani sama Tuhan, salibkan Tuhan. Dan apa yang Tuhan katakan terjadi. Tuhan kita, saudara-saudara, yang disalibkan mereka berkata, biar darahnya. Dan itu benar-benar terjadi. Saya cuma bilang, kita punya Tuhan yang selalu ingat. Ingat, saudara-saudara. Gak pernah lupakan kita. Gak pernah tinggalkan kita. Dia selalu ada. Dia ingat apa yang Bapak Ibu Saudara kerjakan untuk Tuhan. Tahu. Saudara melayani apa saja mungkin saudara-saudara. Orang gak lihat. Tapi Tuhan tahu. Dan Tuhan tidak mau lupa. Dia bukan cuma gak mau utang. Tapi dia juga gak mau lupa. Apa yang Bapak Ibu Saudara kerjakan untuk dia. Itu contoh ada di Yeskiel 29 mulai ayat 16. Di mana Raja Nebukadnezar dan rakyatnya, tentaranya disuruh Tuhan, saudara-saudara, untuk melakukan kehendaknya. Kepala mereka jadi botak, maaf bicara, seperti saya ini. Artinya saudara-saudara, mereka melayani dengan sungguh-sungguh. Dia pikir apa yang terbaik untuk Tuhan. Bau-bau mereka lecet, artinya mereka mau tanggung semua untuk Tuhan. Sepertinya gak ada apa-apa. Tapi Yeskiel 29 ayat 19 dan 20. Aku akan memberikan Mesir kepada mereka. Sebab mereka telah bekerja untuk aku. Orang lain lupa loh, saudara. Gak anggap, gak hargai, saudara-saudara. Tapi Tuhan gak bisa lupa. Nah itulah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Senang punya Tuhan Yesus, saudara-saudara. Dia selalu ingat. Jangan saudara self pity, sayang diri lalu punya mental korban. Kok kayak gini ya ikut Tuhan? Katanya Tuhan akan tolong. Lalu kita berteriak-teriak seperti Gideon, Tuhan mengapa semua ini terjadi? Kenapa ini menimpa aku? Saudara-saudara, Yesus berkata tangisi dirimu, tangisi anak-anakmu, bukan bicara tentang self pity, sayang diri jadi mental korban, bukan. Dia mau bilang pasti akan terjadi yang aku katakan. Ya, sebab aku Allah yang tahu, aku Allah yang segala-galanya. Dan saudara-saudara, dia ingat loh. Itulah sebabnya mari kita mau pakai mulut ini untuk berkatanya memuliakan Tuhan. Pakai mulut untuk mendoakan, untuk apa saja yang positif. Sebab dia ingat ada saat di mana Tuhan saudara-saudara akan melakukan apa yang kita katakan. Dalam Bilangan 14 ayat 28, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Jadi dia bukan cuma ingat apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi, khususnya para suami itu, saudara-saudara, biar darahnya tertanggung atasku dan anak-anakku. Tapi saudara-saudara, dia melakukan apa yang dikatakan laki-laki ini. Benar-benar di zaman Jenderal Titus, Tuhan melakukan apa yang mereka katakan. Darah Yesus harus ditimpakan kepada orang-orang Yahudi, kepada keluarga, kepada anak-anak. Dan itu pelajaran besar bagi kita. Kita punya Allah yang hidup, Allah yang hebat, Allah yang tahu
ke depannya, saudara-saudara. Itulah sebabnya beri hidup Bapak Ibu Saudara kepada Dia. Biar Dia yang mengatur, biar Dia yang menata. Sebab kita bahkan nanti beberapa jam ke depan juga nggak tahu apa-apa. Tapi Dia tahu. Serahkan hidup, serahkan pekerjaan, serahkan rencana, serahkan keluarga. Sama Tuhan yang tahu semuanya. Dan Dia ingat kita. Dia bukan cuma ingat apa yang dikatakan, tapi Dia juga akan melakukan apa yang kita katakan. Jangan berkata seperti mereka yang negatif. Sebab Tuhan akan lakukan yang negatif. Jangan juga berkata-kata seperti bilangan 14 ayat 28. Apa enggak ada kuburan di Mesir? Biasa kami makan daging, semangka, daun pre dan macam-macam. Sekarang kami harus mati di padang gurun. Tuhan bilang, seperti yang mereka katakan mati di padang gurun, aku akan melakukan. Jangan berkata itu. Kita mau berkata, Tuhan Yesus berkati suami, istri, anak-anak, menantu, mertua, dan seterusnya dari kita semua. Amin. Sebab Dia ingat dan Dia akan melakukan apa yang kita katakan. Dari kalimat, jangan tangisi aku, tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Sebab ada masa yang membahayakan. Dan masa yang membahayakan tadi saya sudah katakan terjadi di tahun 70 Masehi. Kenapa bisa terjadi? Ini akibat dari hukum tabur tuai. Saudara-saudara, mereka mensengsarakan Yesus. Mereka menyakiti Yesus, mereka pukul Yesus, mereka permalukan Yesus jadi tontonan. Walaupun di antara mereka kemudian setelah lihat matinya Yesus demikian, kepala pasukan berkata benar Dia anak Allah. Banyak orang sambil pukul-pukul dada, seolah-olah berkata, aku salah ikut nyakiti Yesus. Aku salah ikut ludah Yesus. Aku salah cemarkan Yesus. Aku salah permalukan Yesus. Walaupun ada yang demikian. Tapi apa yang sudah ditabur mereka. Menderitakan, menyengsarakan Yesus. Walaupun ini memang harus terjadi. Tapi kenapa mereka mau? Sudah dipakai oleh oknum yang lain. Untuk menyengsarakan Yesus. Mereka kemudian menuainya di tahun 70 Masehi. Allah kita, Allah yang baik. Itulah sebabnya tabur yang baik saja. Sebab apa yang Bapak Ibu Saudara dan saya tabur, itu yang pasti kita tuai. Tabur yang benar. Saya mengajak para suami, saya juga suami, tabur yang benar. Supaya kita menuai benar. Bisa berkata amin para suami, kaum ibu, kaum wanita. Tabur yang benar. Supaya kita nuai yang benar. Anak-anak, tabur yang benar. Supaya kalian juga tuai yang benar. Orang tua juga tabur yang benar. Sebab tidak bisa tidak. Orang luar sana berkata ada hukum karma. Alkitab berkata ada hukum tabur tuai. Yakub bohongi papahnya. Ya, kita tahu kisahnya minggu lalu. Saudara-saudara, dengan memalut tangan yang licin itu dengan kulit domba supaya papahnya nganggep dialah Esau yang harus dapat berkat anak sulung. Papanya dibujuk, saudara-saudara. Papanya dibohongi. Tapi kemudian dia menuai. Dia dibohongi menantunya, saudara-saudara, dan seterusnya. Itulah sebabnya jangan kita menabur yang tidak baik. Daud dia taburnya enggak benar, saudara-saudara. Sembunyi-sembunyi dia
ambil Batseba. Sembunyi-sembunyi. Nggak ada orang tahu. Tapi kemudian itu pasal 11. 2 Samuel 13. Tuaian mulai muncul. Terjadi keributan dalam rumah tangga, bahkan membunuh anak sama anak. Sampai akhirnya saudara-saudara, perempuan-perempuannya Daud ditaruh di atas soto di sebuah kemah. Lalu di depan rakyat Israel, Absalom anaknya sendiri tiduri perempuan-perempuannya Daud. Apa yang sembunyi dilakukan, terang-terangan dinyatakan di muka umum. Kenapa Tuhan tidak menghalanginya? Sebab tabur tuai. Itu sebabnya jangan sesat. Jangan salah mengerti. Bisa lanjut klik. Allah tidak membiarkan diri, tidak ada di sana. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Kata Galatia 6 ayat 7 sampai 8. Jangan sesat, jangan salah ngerti. Allah enggak pernah biarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Saudara tabur sedikit, tuainya banyak. Bukan cuma tuai banyak, lama loh saudara-saudara. Nuai terus. Apa enggak lebih baik, nabur yang baik, kita akan menuai banyak, bahkan terus menuai baik, sampai anak cucu cicit dan seterusnya. Amin. Terima kasih kepada orang-orang tua. Dan kalau kami, ya terima kasih sama papi almarhum dan mami yang sudah menabur yang baik. Kami bisa menikmati ada sebagaimana kami ada. Tuhan percayakan pelayanan dan jiwa-jiwa. Karena ada orang tua yang menabur yang baik. Tabur yang baik. Jangan yang jahat. Tadi kalau lihat Daud, dia naburnya angin. Tapi dia tuainya badai. Puting beliung seperti Hosea 8 ayat 7. Jangan terjadi. Kamu menabur angin dan kamu menuai puting beliung. Jangan. Dan saya berdiri di hadapan jemaat yang mengasihi Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Jadi mari kita mau lebih sungguh lagi sama Tuhan. Sebab dia memang Allah yang hidup. Dia anak Allah, dia Mesias itu. Apa yang dikatakannya benar terjadi. Apa yang dikatakan Alkitab, firman Tuhan, kitab suci tentang dia, tentang kematiannya, untuk apa? Ya benar adanya. Dia juru selamat satu-satunya, tidak ada yang lain. Saudara-saudara, mari kita beranjak kemudian kepada kalimat begini, mengapa Yesus berkata, hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Jangan tangisi aku, tangisilah dirimu, tangisilah anak-anakmu. Di ayat 30 dan 31 itu jawabannya. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit timbunlah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup Yesus, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Nah saudara-saudara, kalau Yesus berkata tangisilah dirimu, tangisi anak-anakmu, sebab akan datang masanya, orang akan lari cari gunung, lalu berkata, gunung, rubuhlah, timpalah kami. Minta mati. Saudara-saudara, timbuni aku, sebab aku gak mau melihat penghukuman yang mengerikan. Sebab jika orang berbuat demikian dengan kayu hidup, jika orang melakukan sengsara yang sehebat-hebatnya kepada Yesus kayu hidup. Ini sengsara yang luar
biasa kejamnya saudara-saudara. Sampai-sampai Allah palingkan wajahnya, gak mau melihat hukuman akibat dosa yang ditimpakan kepada Yesus yang hancur lah, yang menderita dengan luar biasa. Dia palingkan wajahnya. Karena luar biasa apa yang dilakukan orang-orang Yahudi itu kepada kayu hidup Yesus. Yesus berkata, apakah yang akan terjadi nanti dengan kayu kering? Kayu kering mewakili orang-orang berdosa. Kalau kepada yang benar saja untuk penebusan orang lakukan yang sekejam-kejamnya di luar peri kemanusiaan. Dan Yesus memang gak mau minum anti sakit saudara-saudara. Karena itu waktu dikasih minum anggur bercampur mur untuk meredakan, menghilangkan rasa sakit, dia nggak mau. Dia ingin merasakan sakit-sakitnya menanggung dosa dunia ini. Nah sekarang apa ya yang akan terjadi dengan kayu kering? Orang-orang berdosa, orang-orang yang tidak menerima Yesus, orang-orang yang menolak Yesus, dalam hal ini kepada orang-orang yang menyalibkan Yesus. Jadi tangisi dirimu, tangisi anak-anakmu, ada penghukuman yang jauh lebih hebat daripada waktu Yesus disengsarakan menanggung dosa. Itu berarti ada penghukuman kekal dan mengerikan bagi mereka yang menolak Yesus. Wahyu 20 ayat 15, saya ingin kita membaca ayat ini bersama-sama. Wahyu 20 ayat 15, 1, 2, 3. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, dia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Ini bicara tentang tangisilah dirimu, tangisi anak-anakmu. Jangan sampai masuk lautan api. Jangan sampai kalian dibinasakan. Bukan cuma 70 tahun, 80 tahun ada di sengsara penghukuman neraka. Tidak terbilang waktunya. Itulah arti akan datang masanya. Penghukuman yang hebat bagi kayu kering. Bagi orang-orang yang menolak Yesus. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara terus berjuang mempertahankan iman kepada Yesus anak Allah, Mesias Juru Selamat. Sekali Yesus tetap, masih ada kesempatan. Tangisi keluarga kita. Jangan berkata yang tidak bertanggung jawab. Dia sudah gede, 17 tahun, pilih yang dia mau. Sementara kita tahu keselamatan hanya di dalam nama Yesus. Doakan sekarang. Tangisi sekarang. Tuhan selamatkanlah. Lagu Hosana, Hosana. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kata Hosana sendiri sebenarnya bukan sekedar puji-pujian loh ya. Hosana itu artinya selamatkanlah saya. Sudah waktunya kita memikirkan. Selamatkan saya. Sebab bukan Yesus gak bisa selamatkan kita. Kita ini bisa terus hidup dalam kehendaknya. Karuan setelah percaya Yesus kayak orang yang mati di kayu salib, Yesus sebelahnya langsung. Belum baptis air, gak pernah ibadah, gak pernah melakukan firman dan lain sebagainya. Tapi kita masih, Hosana selamatkan aku, itu artinya Tuhan tolong saya. Supaya saya tetap hidup di jalan-jalanmu. Tolong anak-anakku Tuhan, supaya dia tidak jauh dari Tuhan. Supaya dia mendekat kepadamu, supaya takut sama Tuhan. Hidup di kehendakmu. Mumpung masih ada waktu. Sebab kalau tidak, mereka meninggal di luar Tuhan.
Sebenarnya nggak perlu menangis juga. Menangisi sekarang. Doakan sekarang. Biar sekeluarga ada di hadirat Tuhan seperti sore hari ini. Amin. Saya berhenti di sini. Syukur Tuhan pagi hari ini. Terima Boleh kasih Tuhan. bersama-sama dengan keluarga kami beribadah, berbakti kepada Tuhan. Sungguh Engkaulah segala-galanya bagi kami ya Tuhan. Ya, Kami bersyukur buat penghiburan firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau tidak melupakan kami, Engkau selalu mengingat kami ya Amin. Tuhan. Benar Tuhan, terima Engkau kasih. tidak pernah meninggalkan kami. Benar Tuhan. Engkau tetap menyertai kami. amin. Engkau tetap memberi kekuatan iman kami untuk kami tetap mengiring Engkau dan mengasihi. Benar Tuhan. Engkau bawa kami sidang jemaat Tuhan, mengingat kasih-Mu yang besar. Engkau sudah mati tersalib menjadi korban untuk keselamatan jiwa kami. Dan kami boleh tetap mengasihi Engkau. Kami tetap melayani Engkau dengan keluarga kami yang Engkau sepercayakan kami untuk kami beribadah. Amin. Engkau bawa kami, keluarga kami tetap imannya di dalam Engkau. Kasih kami di dalam Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau membawa kami sidang jemaat Tuhan tetap berpegang akan firman-Mu. Sehingga kami boleh melakukan firman-Mu. Benar. Kami boleh menabur yang baik ya Tuhan. Ya. Dengan kebaikan kami yang kami sudah tabur, kami akan menuai juga perkara-perkara yang baik yang daripada Tuhan. Tuhan, Engkau bawa kami untuk melakukan firman-Mu. Amin. Jadikanlah kami sidang Tuhan, pelaku-pelaku firman-Mu, dan mau melakukan apa yang Kau mau dalam kehidupan Ya, kami ya Tuhan. Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami mengingat keluarga-keluarga kami yang belum percaya, Tuhan, yang belum Tuhan. diselamatkan. Inilah yang menjadi beban kami. Inilah menjadi kerinduan kami ya Tuhan. Engkau pakai kami sidang jemaat Tuhan yang sudah percaya, yang sudah menerima keselamatan Amin. daripada Tuhan. Supaya kami boleh membawa keluarga kami yang belum percaya, boleh diselamatkan, Benar. boleh mengenal Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, Roh Kudus yang Terima akan kasih ya mengerjakan Tuhan. firman-Mu dalam setiap hati kami semuanya. Ya. Dan Engkau memberkati kami yang sudah hadir pada pagi hari ini. Apapun yang menjadi kerinduan kami, Engkau mengenal semuanya. Benar. Meteraikan firman-Mu pagi hari ini dalam setiap hati kami. Dan doa kami mohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan.